Halo semuanya, kembali lagi bersama Obrolin Aja. Hari ini kita akan membahas episode 2, yaitu self-management. Be happy by managing yourself. Nah, sebelum itu, saya juga ingin tanya dulu nih, apakah pada sudah kenal dengan peserta di sini? Kini pada belum nih? Ya udah kita kenalan dulu yuk guys. Halo, salam kenal. Saya Mateo, saya konselor SMP Citra Kasih. Salam kenal semuanya. Selamat siang semuanya. Nama saya Kendro Agassi. Saya merupakan ex-ketua SBO untuk tahun 2020 hingga tahun 2021. Salam kenal. Halo, nama aku Brigita Gracia dari kelas 8B. Halo semuanya, nama saya Sislia Perlihananda, biasanya dipanggil Sisli, saya dari kelas 7B. Salam kenal. Oke, jadi udah kenal semuanya kan? Sekarang mari kita langsung ke pertanyaan pertama. The first statement, I can manage myself well without any help from other people. Agree or disagree? Menurut Mister nih, terkadang ketika kita mau melakukan perubahan nih, kita juga butuh bantuan lingkungan sekitar, terutama juga orang-orang terdekat kita. Ya, contoh ya, kalau misalnya kita mau berlatih untuk self-management, yuk kita minta bantuan. Mungkin ada koko atau cece atau mami atau papi. Kok ceh, ini aku lagi mau belajar self-management nih, bisa bantu nggak? Mungkin diingetin aja, nggak apa-apa kok diingetin aja, supaya bisa jadi terbiasa. Nah itu menurut Mister. Jadi bisa aja ada campur tangan dari orang lain. Itu dari Mister. Oke, thank you sir untuk pendapatnya. Terus sekarang Sisling, apakah bisa menjelaskan alasannya? Kalau menurut saya sendiri, dengan bantuan orang lain, kita bakal jadi lebih mudah sih, kayak kita bisa lebih mudah melakukan manajemen di kehidupan kita sendiri. Oke, terima kasih. Terus sekarang coba kok Kendro. In my opinion, menurut saya sih kita, ya sama seperti yang Mr. Mas Heru bilang tadi, kita masih harus membutuhkan lebih banyak orang di dalam hidup kita dalam rangka self-management pun. Walaupun topiknya adalah tentang self-management, but that doesn't mean bahwa kita bisa melakukan semuanya dengan sendirian, kan? Oleh karena itu, kita membutuhkan bantuan dari orang lain juga untuk bisa mempraktekkan self-management ini. Karena kalau misalkan kita bisa melakukannya semua dari diri kita sendiri, dan kenapa Tuhan menciptakan kita untuk berteman gitu. Jadi menurut saya sih, ada tujuan dari pertemanan itu yang mengajarkan kita sebuah experience baru, yang mengajarkan kita untuk bisa menjadi lebih baik setiap harinya. That's my opinion. Thank you. Terima kasih atas pendapatnya. Dan terakhir dari Gracia. Kalau aku sih ya seperti Kok Kendro tadi, bukan yang benar-benar disagree banget, karena kan ya emang kita tuh hidup pasti nggak bakalan selalu sendirian kan, pasti at least ada orang di sekitar kita gitu. Dan juga sebenarnya tanpa kita sadari, kita perlu orang-orang di sekitar kita supaya kita bisa develop diri kita sendiri, supaya kita jadi lebih baik. Dan juga untuk masalah self-management sebenarnya, kalau dari pengalaman aku tuh, orang tua aku juga selalu berusaha untuk membantu aku supaya aku bisa manage diri aku dengan baik, supaya pada akhirnya aku bisa manage diri aku sendiri dengan mandiri tanpa mereka bantu lagi. Menurut aku sih itu. Oke, terima kasih Gracia. Sekarang moving on to the second statement. I believe that I manage my time better than people around me. Menurut aku kurang setuju kalau aku bisa manage diri aku lebih baik daripada orang lain. Karena menurut aku tuh aku masih perlu improvisasi diri aku untuk manage diri aku lebih baik.
soalnya menurut aku ya, aku masih yang kayak kurang disiplin di dalam diri aku, dan juga aku bukan yang benar-benar bisa memaksa diri aku untuk sesuai dengan yang aku mau. Kayak pas aku bikin to-do list, kadang tuh gara-gara males, terus habis itu jadinya tertunda, dan juga pada akhirnya sebenarnya itu bukan self-management diri aku yang baik loh. Karena kemalasan diri aku nggak manage diri aku dengan baik. Maka dari itu, aku pikir kalau aku memang harus masih improvisasi diri aku lagi. Kalau menurut saya sendiri, saya tidak setuju karena sometimes kalau soal manajemen waktu, saya sudah membuat to-do list juga seperti Cece Gracia, cuman karena keasikan kayak main game atau hal-hal lain, saya bisa menunda to-do list saya sendiri. Kalau misalkan menurut aku ya share, yes, I have the same opinion dengan Sisli dan juga dengan Gracia. Sebenarnya sih, I won't say that I'm actually the most disciplined person ya in my friend circle seperti itu. But tapi menurut aku sih, ya aku harus lebih banyak improvisasi lagi sih dalam hal time management dan lain sebagainya itu dikarenakan first of all, kalau misalkan kayak kelas 9 ya, to be honest, tugasnya sebenarnya sudah semakin banyak, ujiannya sebenarnya sudah semakin banyak ya kalau misalkan di minggu ini ya, ada kayak tadi kita baru saja melakukan ujian akhir yayasan untuk matematika, besoknya bakal ada bahasa Inggris, dan itu pun baru ujian akhir yayasan, itu pun bukan ujian sekolah. Ujian sekolah itu nanti bakal ada di tanggal 11 April kalau nggak salah ya. Dan juga setelah itu bakal ada ujian praktek lagi. Nah, itu kan schedule-nya tight banget. Especially jika kita sebenarnya kita ingin dapat nilai yang sangat bagus di semua bidang, kan tentu kita harus time management ya. Kita nggak bisa kayak melakukan SKS saja setiap saat, itu kan nilainya kan pasti tidak akan memuaskan di segala bidang lah ya. Seperti itu sih menurut saya sih, menurut aku sih begitu. Oh, jadi pendapat dari Kok Andrew begitu ya. Dan juga semangat ya Kok Andrew untuk ulangannya. Dan juga untuk semua yang kelas 9, semangat ya. Oke, dan terakhir. Semangat terus yang kelas 9. Yes. Oke, terakhir Sir Marcelo bagaimana? Oke, terima kasih Sherina. Kalau menurut Mister, pendapat Mister itu kurang setuju ya kepada diri Mister sendiri kalau Mister adalah orang yang disiplin. Kenapa? Karena menurut Mister itu self-management. Itu sama halnya kayak self-control. Kayak mengkontrol diri sendiri gitu kan. Dan setiap orang kan pasti punya goals masing-masing kan. Nah kayak Cia pasti mau lulus lah kelas 8. Kendru mau bisa sukses lah di kelas 9. Nah Sisli pasti juga mau baiklah di kelas 7. Nah masalahnya ketika visi Mister kurang jelas nih, nah terkadang tuh self-management Mister kurang juga. Nah mungkin untuk akhir-akhir ini Mister tidak merasa kalau Mister itu disiplin ya, gitu. Jadi ya hampir sama kayak Cia sama Sisi sama Kendo. Kita setiap orang pasti punya hal yang malesnya adalah pasti pernah males lah ya. Cuma tahu itu. Tapi kenapa kita nggak ambil sisi positifnya aja? Kita sudah berapa lama lo belajar? Itu sih, kita sudah berapa lama lo untuk berusaha. Mungkin itu dari Mister. Thank you Sherina atas pertanyaannya. Oke, thank you Mister untuk pendapatnya. Nah, berarti di sini semuanya pendapatnya mirip-mirip ya. Oke, moving on to the third statement. I am motivated to manage myself more when I see other people also did. Kalau dari saya sendiri, saya merasa termotivasi karena dengan melihat orang lain dapat merawat diri mereka sendiri, saya merasa bahwa saya juga harus bisa merawat diri saya sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Oke, thank you Sisli. Terus sekarang mungkin Mr. Marcelo gimana? Kalau dari Mister, simpel jawabannya, Serena.
kita manusia adalah orang yang suka banding-bandingin. Ya kan? Jadi kalau kita ngeliat, aduh, kok dia rajin ya? Aduh, ikutan rajin lah gitu. Nah, itulah manusia. Tapi ya kalau misalkan, oh dia lebih rajin nih, kenapa dia bisa, kenapa saya enggak? Mungkin ada beberapa orang seperti itu sih, termasuk saya. Dia bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Thank you, Sherina. Aku sih setuju ya, karena kadang tuh dengan dorongan dari orang lain gitu, mungkin dengan mereka mensupport kita, ataupun mereka yang manage diri mereka sendiri dengan baik, itu tuh jadi motivasiin diri kita gitu. Jadi kayak nggak mau kalah, tapi di sisi yang baiknya gitu loh. Jadi kita kan dengan melihat orang lain terinspirasi, jadinya kita mau menjadi diri kita sendiri yang jauh lebih baik gitu. Jadi in a more positive way gitu kan. Yes, oke. Kalau misalkan menurut aku pribadi, aku sangat setuju ya dengan opinion ini ya. Karena jika kita lihat, bukan hanya di sekolah doang, tapi misalkan aku itu orangnya suka lihat dari kisah-kisah, banyak kisah inspiratif dari banyak orang ya. Misalkan kayak dari internet gitu. Ketika aku melihat kayak kisah inspiratif mereka itu, aku menjadi semakin termotivasi untuk semakin manage my time more and to be productive more ya. Karena kadang-kadang kita bukan hanya di dalam pertemanan sih, kita bisa lihat dari sisi yang lebih besarnya lah, misalkan dari internet, dari mana gitu. Kenapa ya orang ini bisa sukses? Kenapa ya orang ini tuh ini gitu? Kunci mereka dalam meraih kesuksesan itu apa gitu? Oh, ternyata time management. Oke, oleh karena itu, kadang-kadang sih aku merasa begitu sih. Aku merasa dengan semakin melihat video-video tersebut itu, aku merasa semakin termotivasi untuk bekerja dengan lebih keras lagi, untuk manage my own time more efficiently, and yeah, I believe in that. So thank you for the statement semuanya. Jadi sekarang semuanya agree untuk statement yang ketiga ini. Now moving on to the fourth statement. I have trouble managing myself in daily life. Yuk kita langsung diskusi aja. Bisa dimulai dari Kok Andrew. Oke, jadi kalau menurut aku sih, ya same sih. Sebenarnya kalau menurut aku, I can manage myself in daily life sih sebenarnya tidak 100% ya, Cher. Kadang-kadang ada beberapa tantangan yang membuat aku ya semacam tempted lah gitu ya, semacam kayak tergoda gitu. Should I do this, should I do that gitu. But in the end, I think that it only depends on our decision gitu. Itu maksudnya kalau misalkan hal-hal seperti itu aku merasa sih kalau misalkan kita bisa menahan diri ya, sepertinya kita bisa itu menghindari berbagai macam istilahnya kayak cobaan lah ya gitu, yang membuat kita mungkin bisa berpaling dari self management dan time management itu juga. Jadi sih kalau misalkan tips dari aku sih, kadang-kadang sih ya sometimes I can be tempted, but yeah, just try to focus on what you're doing and try to be consistent ya. Oleh karena itu mungkin one of the best advice-nya mungkin adalah untuk mencoba untuk menjadi konsisten gitu dalam melakukan hal-hal yang kita suka dan juga hal-hal yang sedang kita tekunkan gitu. Menurut aku nggak terlalu bagus self managementnya, karena yang tadi aku bilang masih ada rasa malas dan kurang konsisten dalam self management, kurangnya disiplin juga. Jadi pada akhirnya kita harus disiplinkan diri supaya kita bisa manage diri kita lebih baik lagi gitu. Kita harus tahu yang mana harus kita prioritaskan dan yang mana yang kita bisa mengesampingkan dulu. Jadi mungkin itu aja sih. Oke, Gracia. Oke, sekarang coba Mr. Marcelo gimana? Oke, terima kasih Sherina. Tadi Mr. bilang setuju, karena kalau menurut pribadi, Mr. masih working on it, masih berusaha untuk mencoba mengkontrol diri gitu. Dan tapi di sisi lain, Mr. setuju juga nih sama Kendro. Kenapa? Konsistensi itu adalah
kuncinya, teman-teman. Ya, kenapa kuncinya? Karena Mister pernah baca di salah satu buku namanya Atomic Habits yang penulis itu James Clear. Nah, jadi tiny change, perubahan yang kecil kalau kita lakukan secara terus-menerus itu setiap hari ya. Nah, itu akan lebih baik. Selama setahun nih 26 kali lebih baik lah dari versi kalian yang sebelumnya. Kata James Clear. Dan ini bisa kalian coba teman-teman. Dimulai dari hal kecil dulu. Nah, terus gimana cara tahunya kalau habits kalian baik, manajemen yang baik, perlu diingat visi kalian apa nih? Kalian kan mau punya better life, mau punya kehidupan yang baik. Nah, carilah untuk cari kebutuhan yang baik, saya mesti ngapain? Kuncinya adalah treat diri kalian sendiri seperti kalian care sama orang lain. Itu sih, Mister. Thank you, Syahina. Gitu jawaban Mister. Oke, thank you, Sir. Dan terakhir, Sisli gimana? Kalau menurut saya sendiri, saya tidak mengalami masalah dalam self-management, tapi mungkin terkadang saya susah mengontrol diri sendiri, tapi saya selalu berusaha untuk mengatur kayak time management saya agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar sih. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Moving on to the last statement, which is the fifth statement. I often find myself disappointed with my self-management. Setuju sih. Ya, seperti tadi, netral lah ya, gitu. Iya, tidak setuju. Iya, setuju juga. Iya, gitu kalau menurut Mister. Karena di sisi lain, Mister juga pernah merasakan kecewa gitu. Kok saya bisa sih sampai seburuk ini, gitu kan. Tapi ketika dipikir-pikir lagi, yuk, kalau mau berubah lebih baik, hasilnya jangan diperhitungkan. Dilihat dulu, oh tadi itu salahnya di sini, oh tadi salahnya. Mungkin next ke depannya diperbaiki. Dan hasil buruk menurut Mister wajar teman-teman. Karena ketika mempelajari atau mencoba sesuatu, kita nggak langsung bisa. Kita nggak langsung instan. Jadi kecewa pernah, tapi nggak menyesal itu. Yang mungkin yang lebih ditekankan adalah fokusnya. Itu sih kalau menurut Mister. Jadi itu aja dari Mister. Thank you, Sir. Kalau menurut aku ya share, I would say sometimes sih sebenarnya. Terkadang sih aku merasa agak kecewa sih dengan kinerja yang aku telah berikan mungkin kepada my task gitu, atau misalkan kayak teamwork gitu. Terkadang sih ada hasil dari teamwork tersebut yang mungkin aku bisa salahkan kepada diri aku sendiri. Kalau misalkan if I would have worked so much harder, mungkin hasilnya ini akan berubah gitu. Misalkan hasilnya tuh misalkan akan jadi lebih baik kalau misalkan aku bisa bekerja dengan lebih keras lagi. Karena misalkan kalau misalkan kita bilang, oh aku sudah bekerja keras 1 minggu, siapa tahu kelompok yang lain mereka sudah bekerja keras 1 bulan. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita tuh ya seperti yang tadi, kita harus menjaga konsistensi kita dalam self management itu dan juga dengan time management. Terkadang sih kalau misalkan aku sih aku merasa ya disappointed lah gitu dengan oh I wish I could have done this, oh I wish I could have done that, but in the end kalau misalkan kita mau fix, why not try to fix it now gitu, daripada nanti dan menyesal gitu. Jadi sekarang itu strategi aku sih dalam menangkal kayak apa itu namanya, regret itulah, kayak misalkan kayak penyesalan itulah. Jadi kalau misalkan aku sih aku cicil dulu misalkan tugasnya seperti apa gitu. Aku belajarnya nggak H-1, nggak beneran dadakan banget gitu. Jadi ya sampai sekarang sih masih dengan rutin seperti itu sih, Syari. That's my strategy. Oke, thank you Kak Andrew for the opinion. Dari Gracia gimana? Aku sih sama ya sama Kak Andrew. Terkadang aku merasa aku kurang puas dengan self management aku karena ya gitu, kadang aku suka prokrastinasi, menunda-nunda. Jadi kadang tuh
pas aku pikir aku bisa nunda-nunda suatu tugas gitu, mungkin dari sekolah. Aku pikir aku bisa kerjainnya dengan kayak due date yang deket gitu. Tapi pada akhirnya aku mikir, kadang effort aku tuh nggak yang aku kasih dengan maksimal gitu, karena aku menggampangkan tugas itu. Jadi untuk sekarang sih aku lebih berusaha untuk mengurangi nunda-nunda. Opini aku sih hampir sama ya kayak Kok Kendro, Sir Marcelo, Gracia. Terkadang saya bisa merasa kecewa dengan self-management diri sendiri. Tetapi saya selalu berusaha lebih keras dan berusaha menjadi yang lebih baik lagi supaya saya bisa merasa cukup puas dengan self-management diri saya sendiri. Dan inilah hasil dari obrolan aja episode 2 hari ini. Jadi hari ini kita ada diskusi banyak banget tentang self-management. Semoga kalian bisa dapat insights baru dari self-management episode ini ya. Dan juga semoga kalian bisa self-manage lebih baik lagi. Semangat semuanya! Thank you for today's obrolan aja. See you again next episode.